Halo Jim, Halo Ci, lagi cerita aja nih Jim. Kita teh ketemu gimana sih Jim? Kita teh ketemunya ya? ketemu teh kalau nggak salah mah pas acara Fuji Film ya udah pasti itu mah ya. Oh, foto trip ya, foto Foto trip. Kemana ya waktu trip itu ya? Ciwidey gitu atau ke situ Kemana ya? Cileunca ya Pangalengan ya Pertama kali pertama ketemu tuh di ya. situ. Ketemu tuh, saya tuh sebenarnya nggak nyadar dah. Yang Kang Ari ya emang belum pernah kenal kan di situ Apa mah. kalau Louis saya ingat, masih Louis ingat karena kita Oh potret-potret. Waktu iya itu Jimmy enggak ya, nggak enggak ikutan. Terus udah gitu tuh kita ketemu di mana lagi ya Jim? Pokoknya kita jadi kenal deketnya di mana ya? acara-acara workshop sih banyaknya ya sama trip-trip dari Fuji sih udah pasti. Oh, terus ada waktu itu tuh apa ya yang saya jadi oh itu Jimmy, oh itu si Besalens gitu. Saya tuh taunya dari siapa ya waktu itu tuh? Itu si Jimmy Besalens gitu. Terus pokoknya jadi kenal aja ya. Iya Terus udah gitu teh kita teh berkerabat jadi gara apa ya? Jadi suka chatting-chatting teh. mungkin gara-gara yang Lui lagi tuh ngundang makan-makan apa sih yang bikin apa di acara deket rumah Cifani itu. Oh, yang kita ulang tahun itu Iya. ya. Iya, yang semua si Gemini, halo Gemini ya. Si Gemini, iya Gemini semua itu. Iya. Itu saya Oh, Sagittarius tuh sendiri. enggak, yang ulang tahun Oh waktu yang itu oh iya Dondon, iya Louis iya. sama saya. Oh iya iya betul betul. Terus jadi kita teh jadi yang sering Iya ngobrol. benar. Iya. Gimana Jim sekarang Jim? Apa Sekarang nih sih? kegiatan ngapain aja selain motret? Masih motret. Motret aja. Motret Jadi aja. terus Emang sekarang kerjaan juga di foto juga kan oh gitu. oke. Terus rajin di pub. Iya rajin Terus karena sering bantu-bantu lah. gimana kemarin teh kenapa kamu teh sakit? Iya sakit. Oh, terus tapi udah oke kan? Udah oke Oh, ya. sekarang udah operasi. Jadi dia mengalami Wah, kegagalan, kegagalan kegagalan, kegagalan apa ya? Kegagalan pencernaan. Oke. pencernaan. Terus jadi gimana nih Jim Apa sih? selama kita teh karena udah berapa lama ya udah? 2019 mungkin ya. Oh ya, 2019 akhir kali ya. sekarang udah berapa? 2000 5 2025 2025 6 berarti 6 tahun ya ya, 5 6 tahun tahun. lebih lah. Gelo ya ternyata ya. Sekarang selama menjalani perjalanan hidup nih Jim, apa aja yang pernah udah terjadi nih dalam hidup kamu? Waduh, kalau diceritain panjang banget. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti durasinya nggak Cukup, Jim, cukup. cukup. Cukup sore itu Apa masih ya? cukup. Coba kalau dari saya mungkin dari segi kesehatan mungkin ya dalam beberapa tahun ini sering ngalamin kayak kurang sehat lah, banyak berurusan dengan rumah sakit kayak gitu kan. Jadi kepikiran ya harus hidup lebih sehat lagi. Padahal Jim itu masih berapa usianya? Saya 35. Tuh lihat masih muda ya guys. Terus jadi udah sekarang udah berubah nggak atau masih Apanya? sama aja? Hidup sehat teh, namanya udah berubah belum? Hidup sehat tapi nggak berubah. Kalau lagi inget mah hidup sehat. Cuma kadang-kadang suka bablas lagi. Nah, olahraga nggak Jimmy teh? Enggak, saya teh jarang. Terus Tapi kemarin kalau motoin olahraga mah sering. motoinnya olahraga. Jadi ikut olahraga ya, Ikut ikut olahraga. Terus kemarin teh Jimmy teh kenapa kata Jimmy teh suka Apa? takut kalau naik teh kenapa? Naik apa? Teh Oh, bisa- takut tinggi. Oh, takut tinggi. Emang saya dari dulu takut tinggi. Takut Jadi ketinggian. kalau naik ke tangga atau apa emang takut masang lampu aja saya suka gemeteran Oh, jadi bawa berarti harus sering loncat-loncat Jim gitu teh. Iya, Iya. loncat-loncat mah. Harus sering loncat-loncat Jim gitu teh. Terus jadinya sekarang udah belum hidup sehat belum, cuman kalau ingat aja. Mulai sih. Mulai. Jangan belum. Masih ada niat ya, Masih ada niat. Ya, bagus. Tapi udah mulai makan sayur, buah kayak gitu. Jadi pokoknya mah dari pengalaman hidup ada yang apa sih? Ada lah ya pelajaran ya Jim ya. Banyak banget. Soalnya kalau dari dulu kan makan dari apa kan pola makan, pola hidupnya nggak benar. Tapi pas 30 tahun, umur 30 tahun kesini mulai kerasa sih badan saya ngasih sinyal. Oke. Gitu. Jadi sekarang apa sih buat teman-teman coba apa sih pesan-pesan gitu Jimmy yang di usia segini kemarin mengalami banyak hal-hal yang tentang kesehatan, coba ada pesan apa gitu? Aduh, pesan buat teman-teman mungkin mumpung lagi sehat lebih baik makan dijaga, hidupnya dijaga gitu supaya nanti kalau udah umurnya bertambah tetap sehat. Saya dari Jimmy juga banyak belajar, tau nggak dia tuh apa sih santai tapi ya memang dia punya talenta lah. Intinya dia punya talenta. Tapi yang penting kalau udah hidup ya mudah-mudahan sehat selalu ya Jim ya. Amin, harus. Ya.
Nah, kan kamu waktu pertama kali kan nggak langsung motret gitu. Ini kan ngomong cerita kehidupan kamu gitu ya. Kan saya waktu kenal kamu juga kamu belum full time ya, Jim belum full time. Cuman dia tuh hebat loh. Kalau pertandingan ya juara aja. Pertandingan apa nih, Ci? Pertandingan foto. Bukan padel, bukan. Bukan padel, dia bukan. Dia mau motretin yang juara padel. Kan, nah Jimmy teh maksudnya dalam perjalanan gitu, Jimmy waktu ya sampai ke full time gini teh, apa sih yang Jimmy alamin, terus apa yang Jimmy apa sih dapat pencerahan gitu, Jim. Siapa tahu kan bisa sharing buat orang lain gitu. Kadang-kadang kan yang empat itu kadang-kadang nggak punya inspirasi kan. Siapa tahu dari obrolan kita dapat inspirasi gitu, Jim. Gitu. Sok Jim yang ceritain. Mulai dari mana nih? Ya dari Jimmy yang waktu ngerasanya gimana gitu waktu sebelum full time. Apa sih perjuangan Jimmy gitu. Apa aja yang dicoba, gagal mah dah wajar. Ya wajar ya Jim, kalau kita nggak gagal kita nggak akan pernah tahu keberhasilan, bener nggak ya, intinya kayak gitu. Nah coba ceritakan dong. Apa ya? Pertama ngerjain apa? Pertama sebelum motret sebenarnya dagang mie, gitu, dagang mie ayam daerah. Tapi udah seneng foto? Belum. Oh, terus kurang foto gimana? Nah, gara-gara mau motoin mie-nya. Oh. Bagus juga tuh ceritanya. Juga. Jadi kamu tuh pertama mau dagang mie, mau bikin udah dagang. Udah dagang. Sama dulu kan bergereja juga kan. Jadi bantu pelayanan juga. Terus di gereja tuh minta, saya kan memang main musik kan, asalnya di gereja tuh. Cuma kadang si gereja tuh kenapa nggak jadi penyanyi? Nah, itu suaranya nggak. Nah, tiba-tiba disuruh dokumentasi, tapi pakai HP gitu kan. Terus pas pakai HP kayak gitu, yang ngelihat dari tempat-tempat gereja lain kok bagus hasilnya, kok di sini jelek terus. Oh iya, mungkin gara-gara HP-nya. Terus saya juga kebetulan lagi mulai ngerintis usaha dagang juga. Dan di situ motoin makanan juga pakai HP juga kan. Terus ngelihat kayak di Instagram tuh bagus-bagus. Oh, kayaknya pakai kamera. Nah, belilah kamera. Gitu. Terus berarti waktu itu tuh belajar motret tuh hobi motret itu dari pertamanya dari kebutuhan ya, kebutuhan bikin foto produk lah jadinya. Iya, foto produk sendiri gitu sama dokumentasi. Jadi kamu tuh nggak sekolah nggak apa, otodidak aja gitu. Otodidak. Tapi hebat loh. Terus udah gitu jadi sekarang? Nah, asalnya beli kan, belinya merek, sebelum beli merek Fuji, merek yang lain dulu. Nah, pas di foto hasilnya kok tetap jelek. Udah auto, udah segala gitu. Dijual lagi si kamera teh. Nah, dijual lagi kameranya. Lama-lama 2 bulan kemudian kepikiran lagi, kayak pengen moto lagi gitu. Belilah kamera lagi. Nah, ketemu salesnya Fuji kayaknya. Iya, saya juga tuh terjebak. Fuji ya, kita endorse kita nih. Salesnya bagus-bagus. Terjebak saya juga waktu itu. Nah, dikasih lah brosur workshop dulu tuh, masih ada brosur. Ngomong-ngomong siapa sih, jangan-jangan sama kita ininya? Aduh, saya lupa ya, di BEC dulu. Oh, di BEC. Iya, gitu. Pas mulai kayak gitu, ikut workshop sekali, seneng, dan ketemu teman-teman, mulai ketemu kan di situ. Gitu, jadi aja sampai sekarang terusan. Tapi kan itu kan jalan hidup kamu berarti kan, yang tiba-tiba yang dari kan kamu juga tanpa sengaja sebenarnya tadinya cuma pengen motret produk, terus sekarang jadi penghasilan kamu. Iya, gitu bener. Kan. Yang dagang mie-nya yang dipotoinya nggak ada. Malam mie-nya kan nggak maju kan, ya malam mie-nya nggak jalan gitu kan. Ya itu kan sebetulnya kayak apa sih? Kalau saya ngomong ya jodoh itu kadang-kadang kan bisa jadi dengan segala cara gitu kan. Maksudnya kan kamu tadinya yang tidak sengaja motret-motret, kan belum tentu Jim orang yang sekolah yang niat pengen jadi fotografer belum tentu kan bisa sejadi kamu gitu, kayak kamu sekarang gitu kan. Mungkin karena saya banyak nanya mungkin. Memang saya nggak sekolah tapi saya sering banyak nanya gitu. Ya bagus lah. Sama yang senior. Tapi bagus kan? Iya benar. Coba tahu nggak cita-cita saya? Apa? Dulu pengen jadi musisi. Nah, kenapa nggak jadi musisi? Sebetulnya kamu bisa kan? Nah, saya tuh belajar dari umur belasan tuh belajar main keyboard, piano sampai kursus di Yamaha kayak gitu. Cuman entah kenapa saya tuh nggak ada feelingnya sih. Jadi saya tuh nggak bisa ingetin chord-chord musiknya. Oke. Misalkan satu lagu apa,
diulang, misalkan sekali bisa, diulang lagi nggak bisa. Oke. Dan mau kayak gimanain juga, padahal saya. Terus kenapa kamu milihnya kan mungkin si alat musiknya yang nggak cocok, ngerti gak sih maksudnya? Iya. Maksudnya mungkin kamu di drum mungkin atau di gitar saya atau udah coba beberapa alat musik dan emang paling mudah tuh menurut saya keyboard. Cuman tetap kendala saya tuh di feelingnya aja nggak jalan. Jadi saya tuh di rumah tuh banyak banget kayak chord-chord lagu kayak gitu, majalah-majalahnya atau apa tuh banyak banget. Karena sampai sekarang pun nggak ingat. Terus kenapa kamu pengen jadi musisi? Apa yang nge-trigger? Keren gitu. Keren, iya, pengen kayak Ahmad Dhani gitu. Nah, tapi ternyata saya mentok di situ. Mentok itu bukan mentok berarti jago gitu. Enggak gitu. Mentoknya tuh nggak naik-naik lagi gitu. Iya. Padahal saya udah berapa, ada 10 tahun. Istilahnya bukan jalan kamu lah. Kayaknya. Ya, mungkin bukan seni apa? Bukan seninya bukan di situ. Iya, jadi kamu waktu menjajaki kamu ngerasanya mungkin yang kamu tahu saat itu waktu kecil, oh jadi pemusik teh kayak yang hebat, padahal mah si seni kamu teh mungkin kayak di fotografi dan video videografi gini gitu. Tapi ya udah kan, itu kan berarti jadi intinya kan Jim, bener gak sih kalau hidup tuh nggak usah ngoyo kamu punya cita-cita ini harus jadi itu gitu kan, nggak usah kan, ujungnya kan saya juga Jim sekolah sarjana teknik kimia jadi guru PKT. Jadi nggak ini gitu, nggak selalu itu tuh mungkin jadi batu loncatan atau apa gitu kan. Jadi bener nggak sih? Tapi lucu aja sih semua jalan-jalan itu kalau diingat sampai sekarang gitu ya, dari foto, maksudnya ketemu temen, oh minta fotoin di gereja gitu, langsung saya mau dagang, oh pengen foto produk juga, tahu-tahu beli kamera merek Nikon, dijual lagi, ketemu Fuji ada workshopnya gitu kan, aktif jadi sampai sekarang. Iya, jadi maksudnya kan udah kayak kalau kita ngomong agamais mah Tuhan tuh udah ngerancang gitu, betul. udah ada skenario-nya. Terus jadi ya, jadi maksudnya nggak usah kita cari-cari juga, kadang-kadang tuh ya udah disiapin gitu semuanya. Betul, ya Jim ya, bener nggak? Ya udah berarti intinya guys, intinya kalau cari ya maksudnya jangan takut sampai hilang arah kerjaan atau apa. Bener nggak sih Jim? Kadang-kadang kita teh bukan ya yang tidak kita pikirkan itu mungkin akan menjadi jalan rezeki kita. Iya sih, benar, tapi benar loh. Saya selalu berpikir kayak gini. Misalnya saya pergi, tiba-tiba motor mogok atau kempes gitu bannya. Kadang saya emang kesel gitu di waktu itu, mau ada perlu kayak gini. Tapi pas pulang tuh kadang mungkin Tuhan kasih jalan kayak motor ditambal menghindari mungkin kalau nggak saya bisa celaka, ada apa gitu kan. Saya selalu berpikir kayak gitu. Iya, tapi kan memang kadang-kadang itu tuh terjadi kan, memangnya kadang-kadang kita di-delayin itu tuh kan Tuhan itu masih istilahnya kita tuh punya sesuatu gitu, Tuhan itu punya sesuatu buat kita gitu. Iya, meskipun sadarnya belakangan. Iya, pas itu yang ngambek. itu semua juga gitu, Jim. Semua juga. Semua juga ya. Dan kita kalau misalnya kita dalam pertemanan atau dalam bisnis atau dalam apa, orang yang ngedodolin, yang maksudnya orang tuh kan kadang-kadang nggak selalu niatnya lurus sama dengan kita. Iya, bener gak sih? Mungkin Jimmy juga dalam perjalanan hidup kan banyak lah ada kadang-kadang yang sebetulnya bahasa itunya mempergunakan dengan cara mereka waktu kejadian makan ditipu, salah apa gitu. Tapi at the end setelah beberapa saat kita teh akan berpikir kalau gue nggak ketemu itu, gue itu ya ada hikmahnya pasti. Mungkin ada pelajaran, mungkin ada sesuatu yang Tuhan udah siapin, mungkin ya itu bukan jalan kita. Ngerti gak sih, itu bukan jalan kita. Tuhan lagi nentuin, mungkin kita hilang segitu, mungkin Tuhan lagi nyiapin yang lebih banyak buat kita. Meskipun gitu. memang masih ada rasa sakitnya gitu. Iya, tapi kan ya itulah proses lah Jim. Bener gak sih prosesnya Jim? Bener gak ya? Jadi intinya apa Jim? Coba ceritain dong sama teman-teman. Selama nikah tadi ngalamin ini. Nah sekarang kalau udah di sekian nih, udah di titik ini, apa yang Jimmy rasain? Kalau yang saya rasain sih ya hidup dalam kehidupan ya, hidup harus selalu berjuang sih ya. Maksudnya jangan emang sih kalau saya ngomong kayak gini selalu berjuang, tapi sendirinya ngalamin selalu down juga kan. Sering kayak aduh kenapa kayak gini, aduh kenapa jatuh lagi, aduh kenapa gini lagi gitu. Tapi kalau mikir sampai sekarang lagi, saya bisa punya penghasilan meskipun tidak yang segimana lewat fotografi, tapi toh Tuhan kasih kehidupan saya lewat fotografi di sini gitu, dan bisa hidup sampai sekarang gitu. Dan istilahnya
kita nggak usah nargetin target kamu harus segini, udah disiapin gitu. Tuhan tuh udah nyiapin nih buat hari ini, ya udah disiapin gitu. Ya kalau kita kan karena agama Kristen kan ada Bapa kami yang berikanlah kami rezeki untuk hari ini aja gitu. Jadi ya udah. Besok beda lagi. Besok beda lagi. Jadi ya nggak usah khawatir, nggak usah istilahnya nggak usah ngoyo, nggak usah serakah, nggak usah apa gitulah intinya. Iya. Gitu. Oke, thank you ya Jim ya. Sama-sama sih. Inspirasi hidupnya. Oke, semoga teman-teman juga terinspirasi. Thank you. Ya.